Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sebagian orang bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, sementara sebagian lagi terjebak dalam kebiasaan yang sama tahun demi tahun? Banyak orang mengira perubahan besar membutuhkan aksi besar. Padahal, rahasia sebenarnya ada pada perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Buku Atomic Habits karya James Clear membongkar sebuah prinsip sederhana tapi dahsyat. Kalau kamu memperbaiki diri hanya 1% setiap hari, maka hasilnya setelah setahun akan berlipat ganda. Jauh melampaui yang bisa kamu bayangkan. James Clear tidak hanya bicara teori. Ia memadukan riset ilmiah dengan kisah nyata. Menunjukkan bagaimana kebiasaan kecil bisa membentuk atau menghancurkan masa depan kita. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kebiasaan adalah senjata rahasia yang menentukan kualitas hidup kita. Fokus bukan pada target besar, tapi pada sistem yang membawa kita ke sana. Kita akan mulai perjalanan ini dari satu pertanyaan penting. Bagaimana kebiasaan kecil bisa mengubah hidup secara dramatis? Mari kita masuk ke bab 1. The Power of Atomic Habits. Kalau aku bilang, kebiasaan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa mengubah total hidupmu 5 tahun dari sekarang, apakah kamu akan percaya? Mungkin terdengar seperti motivasi murahan, tapi sebenarnya ini adalah prinsip yang terbukti secara ilmiah dan telah digunakan oleh atlet, pengusaha, bahkan organisasi kelas dunia untuk mencapai prestasi luar biasa. Kuncinya ada pada satu hal sederhana. Kebiasaan kecil yang konsisten. Bayangkan kamu sedang berada di pesawat yang akan terbang dari Jakarta menuju New York. Kalau pilot mengubah arah hidung pesawat hanya 3 derajat ke kanan, tidak ada yang akan memperhatikan di awal. Namun saat mendarat, kamu akan berakhir di Washington DC, ratusan kilometer dari tujuan awal. Begitu pula dengan hidup kita. Perubahan kecil mungkin terlihat sepele hari ini, tapi jika dilakukan setiap hari, akan membawa kita ke tempat yang sama sekali berbeda. James Clear menyebut ini sebagai efek penggandaan. Sama seperti bunga berbunga di investasi, setiap kebiasaan yang kamu lakukan akan menumpuk sedikit demi sedikit. Kebiasaan baik akan memperkuat dirimu. Kebiasaan buruk akan merusakmu. Masalahnya, efek ini jarang terlihat di awal. Itu sebabnya, banyak orang menyerah sebelum hasilnya muncul. Kisah nyata tim balap sepeda Inggris. Sebelum tahun 2003, tim balap sepeda Inggris adalah bahan lelucon dunia olahraga. Selama hampir sebatas, mereka tidak pernah memenangkan Tour de France. Perusahaan sepeda pun enggan menjual sepeda kepada mereka, takut reputasinya jatuh karena dipakai tim yang selalu kalah. Lalu datanglah Dave Brailsford, manajer baru dengan strategi aneh. Perbaikan 1% di setiap aspek. Dia dan timnya menyesuaikan kursi sepeda agar lebih nyaman, mengoptimalkan ban agar punya cengkeraman lebih baik, melatih cara mengayuh sepeda yang lebih efisien, mengajarkan cara mencuci tangan untuk mencegah flu, bahkan memilih bantal terbaik agar para atlet tidur lebih nyenyak. Hasilnya, dalam 5 tahun, tim Inggris memenangkan Tour de France. Dalam 10 tahun, mereka meraih 178 gelar juara dunia dan 66 medali emas Olimpiade. Semua dimulai dari perubahan kecil yang konsisten. Pelajaran besar dari bab 1. Perubahan besar jarang terjadi dari satu terobosan dramatis. Keberhasilan sejati dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus. Fokuslah pada proses, bukan hanya pada target akhir. James Clear merangkumnya dengan kalimat yang sangat kuat. Kamu tidak naik ke level tujuanmu. Kamu jatuh ke level sistem yang kamu jalankan setiap hari. Sekarang kita mengerti kenapa kebiasaan kecil itu sangat kuat. Tapi muncul pertanyaan baru. Bagaimana sebenarnya kebiasaan itu terbentuk? Dan bagaimana cara kita mengubahnya agar bekerja untuk kita, bukan melawan kita? Di bab 2, kita akan membongkar rumus ilmiah pembentukan kebiasaan yang disebut The 4 Laws of Behavior Change. 4 hukum perubahan perilaku. Kenapa ada kebiasaan yang begitu mudah menempel pada kita,
sementara kebiasaan baik terasa begitu sulit untuk dilakukan? Jawabannya sederhana, karena kita tidak paham cara kerja kebiasaan. Rumus dasar kebiasaan, James Clear menjelaskan, setiap kebiasaan terbentuk melalui 4 tahap. Yang pertama, cue, isyarat atau pemicu. Sesuatu yang memicu otak untuk memulai kebiasaan. Contoh, melihat ponsel menyala, ingin mengecek notifikasi. Yang kedua, craving, keinginan. Dorongan untuk merasakan kepuasan tertentu. Contoh, ingin merasa terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, response, respons atau tindakan. Aksi yang dilakukan untuk memenuhi craving. Contoh, membuka WhatsApp, membalas pesan. Dan yang keempat, reward, hadiah atau puasan. Hasil yang memperkuat atau melemahkan kebiasaan. Contoh, merasa lega atau senang setelah membalas. Kalau hadiahnya memuaskan, otak akan menandai kebiasaan itu untuk diulang. 4 hukum perubahan perilaku. Dari rumus itu, James Clear merumuskan 4 hukum perubahan perilaku. Yang pertama, buatlah isyaratnya terlihat jelas. Kalau ingin menumbuhkan kebiasaan baik, kita harus membuat pemicunya terlihat. Misalnya, taruh botol minum di meja kerja agar ingat minum air. Letakkan sepatu olahraga di depan pintu supaya ingat berolahraga. Yang kedua, buatlah kebiasaan menarik. Kebiasaan baik akan lebih mudah dilakukan jika dikaitkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Contoh, hanya boleh menonton serial favorit di treadmill. Yang ketiga, buatlah mudah dilakukan. Hambatan sekecil apapun bisa membuat kebiasaan gagal. Jadi sederhanakan. Siapkan buah potong di kulkas agar lebih mudah dimakan daripada junk food. Hilangkan aplikasi pengganggu dari layar utama ponsel. Dan yang keempat, buatlah memuaskan. Kalau otak merasa puas, kebiasaan akan lebih kuat. Contoh, gunakan aplikasi penghitung progres atau checklist. Karena rasa puas mencoret sesuatu di daftar sangat memperkuat motivasi. Hukum kebalikan untuk menghentikan kebiasaan buruk. Sebaliknya, untuk menghentikan kebiasaan buruk, buat pemicunya tidak terlihat, buat kebiasaannya tidak menarik, buat lebih sulit dilakukan, buat hasilnya tidak memuaskan. Contoh, sembunyikan cemilan di lemari paling tinggi. Aktifkan pengingat waktu layar di ponsel. Jangan taruh rokok di dalam rumah. Pelajaran besar bab 2. Perubahan bukan soal niat kuat semata, tapi soal mendesain lingkungan dan sistem. Kalau sistem kita mendukung, kebiasaan baik akan muncul dengan sendirinya. Sekarang kita tahu rumus kebiasaan dan 4 hukumnya. Tapi ada satu hal yang lebih penting dari sekedar kebiasaan. Identitas. Di bab 3, James Clear menjelaskan kenapa perubahan sejati hanya terjadi kalau kita mulai dengan mengubah siapa diri kita sebenarnya. Identity-based habits. Apakah kamu ingin berhenti merokok? Ada 2 cara menjawab ketika seseorang menawarkan rokok. Orang pertama berkata, "Tidak, terima kasih, saya sedang mencoba berhenti." Orang kedua berkata, "Tidak, terima kasih, saya bukan perokok." Sekilas mirip. Tapi perbedaan kata-kata itu adalah perbedaan antara kegagalan dan perubahan sejati. James Clear menjelaskan bahwa kebanyakan orang memulai perubahan dengan cara yang salah. Mereka fokus pada hasil. Contoh, saya mau turun 10 kilo. Atau pada proses, saya harus diet ketat dan olahraga. Tapi yang paling kuat adalah fokus pada identitas. Saya adalah orang sehat. Kenapa? Karena identitas membentuk keyakinan, keyakinan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk hasil. Contoh nyata, kalau kamu ingin menjadi penulis, jangan hanya targetkan menulis buku. Mulailah dengan identitas, saya adalah penulis. Setiap kali kamu menulis satu paragraf, kamu sedang memperkuat identitas itu. Kalau kamu ingin menjadi orang sehat, jangan hanya targetkan turun berat badan. Mulailah dengan identitas. Saya adalah orang yang peduli kesehatan. Setiap kali kamu memilih sayur daripada junk food, kamu sedang membuktikan siapa dirimu. Pelajaran penting.
Perubahan sejati tidak datang dari mengubah apa yang kita capai, tapi dari mengubah siapa yang kita yakini diri kita. Kebiasaan adalah bukti kecil setiap hari bahwa identitas itu nyata. Setiap tindakan adalah suara. Setiap pilihan adalah pemungutan suara untuk identitas yang ingin kamu bangun. James Clear berkata, setiap kali kamu melakukan sesuatu, kamu sedang memilih ingin menjadi siapa. Praktik sederhana. Tanyakan pada diri sendiri, orang seperti apa yang bisa mencapai hasil yang saya mau? Lalu, fokuslah membangun kebiasaan kecil yang konsisten dengan identitas itu. Contoh, bukan saya mau lari maraton, tapi saya adalah pelari. Bukan saya mau kaya, tapi saya adalah orang yang mengelola uang dengan bijak. Sekarang, kita tahu kunci perubahan bukan pada tujuan, tapi pada identitas yang kita pilih. Tapi, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan secara konsisten dalam kehidupan nyata tanpa cepat menyerah? Itulah yang dibahas James Clear di bab 4. Rahasia membuat kebiasaan bertahan lama. Rahasia membuat kebiasaan bertahan lama. Berapa kali kamu mencoba memulai kebiasaan baru, tapi akhirnya berhenti di tengah jalan? Kita semua pernah mengalaminya. Semangat di awal begitu tinggi. Hari pertama, kedua, ketiga terasa mudah. Tapi minggu berikutnya, mulai malas. Sebulan kemudian, lupa sama sekali. Kenapa ini terjadi? Jawabannya ada pada ketekunan kecil yang sering kita abaikan. James Clear menjelaskan tentang sesuatu yang disebut plateau of latent potential. Artinya, hasil dari kebiasaan kecil tidak langsung terlihat. Bayangkan kamu sedang memanaskan es batu. Suhu naik dari -5 derajat, ke -4 derajat, ke -3 derajat. Tapi es tetap membeku. Kamu terus memanaskan sampai akhirnya di 0 derajat Celcius, kling, es itu mulai mencair. Bukan suhu terakhir yang membuat perubahan, tapi akumulasi panas yang kamu berikan sejak awal. Begitu pula dengan kebiasaan. Kamu mungkin tidak melihat hasil setelah 1 minggu olahraga, atau 1 bulan menabung. Tapi semua usahamu sedang menumpuk di bawah permukaan. Sampai suatu titik, perubahan besar akan muncul. Rahasia membuat kebiasaan bertahan lama. Fokus pada sistem, bukan tujuan. Tujuan itu sekali tercapai lalu selesai. Tapi sistem adalah pola hidup yang bisa kamu jalankan terus-menerus. Mulai kecil, sangat kecil. Bukan baca 1 buku per minggu, tapi cukup baca 1 halaman per hari. Bukan lari 5 km tiap pagi, tapi cukup pakai sepatu olahraga dan keluar rumah. Jadikan kebiasaan bagian dari identitas. Ini nyambung ke bab 3. Kalau kamu menganggap diri seorang pembaca, maka membaca 1 halaman saja sudah memperkuat identitas itu. Contoh nyata, James menceritakan banyak orang gagal karena mereka ingin hasil instan. Misalnya seseorang mulai diet, lalu kecewa setelah sebulan belum turun banyak. Padahal sebenarnya mereka sedang berada di jalur yang benar, hanya saja hasilnya belum muncul ke permukaan. Kalau mereka bertahan lebih lama, mereka akan masuk ke titik balik. Sayangnya, kebanyakan orang berhenti terlalu cepat. Pelajaran penting bab 4. Kebiasaan itu seperti investasi. Hasilnya muncul belakangan, bukan sekarang. Yang penting bukan seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa konsisten kamu bisa menjaga kebiasaan itu. Kemenangan kecil setiap hari akan menumpuk menjadi kemenangan besar. Kebiasaan yang baik membuat waktu menjadi sahabatmu. Kebiasaan buruk membuat waktu menjadi musuhmu. James Clear. Sekarang kita tahu rahasia membuat kebiasaan bertahan lama, yaitu fokus pada proses kecil, konsisten, dan sabar menunggu hasilnya muncul. Tapi bagaimana cara merancang lingkungan agar kebiasaan baik terasa lebih mudah dilakukan dan kebiasaan buruk semakin sulit dilakukan? Itulah yang dibahas James Clear di bab 5, Environment Design, saat lingkungan menentukan hidupmu. Environment Design. Pernah nggak kamu merasa niatmu kuat, tapi entah kenapa kamu tetap kalah oleh godaan? Kamu sudah janji mau diet, tapi begitu lihat keripik di meja, langsung saja tanganmu bergerak. Masalahnya bukan pada niatmu, tapi pada lingkunganmu. James Clear menegaskan, lingkungan sering lebih kuat daripada tekad. Otak kita bereaksi pada isyarat visual di sekitar. Kalau pemicu buruk selalu ada di depan mata, kebiasaan buruk sulit dihentikan.
Sebaliknya, kalau pemicu baik terlihat jelas, kebiasaan baik akan lebih mudah dilakukan. Contoh nyata, kalau kamu ingin makan sehat, taruh buah di meja, bukan di kulkas bagian belakang. Kalau ingin rajin baca, letakkan buku di dekat tempat tidur, bukan tersembunyi di rak. Kalau ingin berhenti main HP malam hari, charge ponsel di luar kamar. Dengan kata lain, jangan hanya mengandalkan niat. Desainlah lingkunganmu agar mendukung kebiasaan yang kamu mau. Prinsip visual cues. Otak kita sangat responsif terhadap visual. Satu botol soda di meja bisa lebih kuat daripada 1000 niat diet. Satu notifikasi ponsel bisa lebih kuat daripada tekad belajar. Maka, ubah tampilan sekitarmu. Buat kebiasaan baik menjadi terlihat, dan kebiasaan buruk menjadi tak terlihat. Kekuatan konteks. Kebiasaan sering menempel pada tempat dan situasi tertentu. Misalnya, kamu terbiasa ngemil saat nonton TV. Kamu terbiasa ngopi saat buka laptop. Kalau ingin membangun kebiasaan baru, cobalah kaitkan dengan konteks tertentu. Contoh, setelah menaruh cangkir di wastafel, saya akan langsung cuci piring. Konteksnya membuat kebiasaan lebih mudah menempel. Pelajaran penting bab 5. Jangan hanya mengandalkan motivasi. Motivasi naik turun, tapi lingkungan bisa kamu kontrol. Lingkungan adalah arsitek kebiasaan. Ubah lingkunganmu, maka kebiasaanmu akan ikut berubah. Jangan berharap bisa hidup sehat di lingkungan yang mendorongmu untuk sakit. James Clear. Sekarang kita tahu lingkungan bisa menjadi kawan atau lawan dalam membangun kebiasaan. Tapi ada hal lain yang sering merusak usaha kita. Godaan jangka pendek. Di bab 6, James Clear akan membongkar kenapa otak kita lebih suka kesenangan instan dan bagaimana cara menaklukkannya dengan strategi sederhana. Godaan jangka pendek versus hasil jangka panjang. Kenapa kita lebih gampang memilih scrolling TikTok daripada baca buku? Kenapa ngemil gorengan lebih menarik daripada makan buah? Jawabannya sederhana. Otak manusia secara alami diciptakan untuk mengejar kesenangan instan. James Clear menjelaskan bahwa banyak kebiasaan buruk terasa enak sekarang, tapi menyakitkan di masa depan. Contoh merokok, junk food, begadang. Sebaliknya, banyak kebiasaan baik terasa menyakitkan sekarang, tapi bermanfaat di masa depan. Contoh olahraga, menabung, belajar. Masalahnya, otak kita lebih berat menimbang apa yang ada di depan mata daripada sesuatu yang jauh di masa depan. Contoh nyata, eksperimen marshmallow. Pernah dengar eksperimen marshmallow? Anak-anak diberi pilihan makan 1 marshmallow sekarang atau tunggu sebentar untuk dapat 2 marshmallow. Hasilnya, banyak anak langsung makan tanpa menunggu. Begitulah sifat dasar manusia, sulit menunda kepuasan. Dan inilah alasan kenapa kebiasaan buruk lebih mudah bertahan daripada kebiasaan baik. Strategi melawan godaan. Tambahkan kepuasan instan ke kebiasaan baik. Contoh, setelah olahraga, tandai checklist di kalender. Rasa puas mencoret sesuatu, memberi sensasi instan. Hilangkan kepuasan instan dari kebiasaan buruk. Contoh, kalau mau berhenti merokok, buat perhitungan uang yang terbuang tiap kali merokok. Gunakan temptation bundling. Hubungkan kebiasaan baik dengan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya hanya boleh mendengarkan podcast favorit saat berlari. Pelajaran penting bab 6. Kebiasaan buruk bertahan karena memberi hadiah instan. Kebiasaan baik sering gagal karena hadiahnya tertunda. Triknya, bawa sedikit hadiah ke kebiasaan baik dan bawa sedikit rasa sakit ke kebiasaan buruk. Kebiasaan baik adalah investasi jangka panjang, tapi bisa bertahan kalau kita menambahkan sedikit imbalan jangka pendek, kata James Clear. Sekarang kita tahu kenapa kita sering tergoda oleh kesenangan instan. Tapi ada satu faktor lain yang jauh lebih berbahaya, yaitu lingkungan sosial. Di bab 7, James Clear menjelaskan kenapa kita cenderung meniru orang-orang di sekitar kita dan bagaimana memilih lingkungan sosial bisa mempercepat atau menghancurkan kebiasaan kita. Kekuatan lingkungan sosial. Pernah nggak kamu sadar, kebiasaanmu sering mirip dengan orang-orang terdekatmu? Kalau temanmu rajin olahraga, biasanya kamu juga ikut termotivasi. Kalau lingkunganmu hobi begadang, biasanya kamu pun ikut-itutan. Itulah bukti betapa kuatnya pengaruh lingkungan sosial.
James Clear menjelaskan, ada 3 kelompok sosial yang paling mempengaruhi kebiasaan kita. Pertama, keluarga dan teman dekat. Kita cenderung meniru kebiasaan orang yang sering bersama kita. Misalnya, kalau teman-temanmu hobi nongkrong sambil merokok, peluangmu untuk ikut merokok jauh lebih besar. Kedua, kelompok mayoritas. Kita ingin merasa diterima, jadi sering meniru kebiasaan mayoritas. Contoh, ikut gaya berpakaian yang sedang tren, ikut aplikasi media sosial terbaru. Ketiga, kelompok yang dihormati. Kita terinspirasi oleh orang-orang yang kita kagumi atau hormati. Misalnya anak muda yang melihat idolanya rajin olahraga, jadi terdorong melakukan hal yang sama. Contoh nyata, pernah ada eksperimen di mana seseorang sengaja memberi jawaban salah di depan kelompok. Menariknya, orang lain yang sebenarnya tahu jawaban benar ikut-ikutan salah, hanya agar tidak berbeda dengan kelompok. Itu menunjukkan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok sering lebih kuat daripada dorongan untuk benar. Strategi praktis. Gabung dengan kelompok yang sudah punya kebiasaan yang kamu inginkan. Kalau mau rajin membaca, ikut komunitas pecinta buku. Kalau mau hidup sehat, berkumpul dengan orang yang rajin olahraga. Jadikan kebiasaanmu bagian dari identitas kelompok. Misalnya, bukan hanya saya lari pagi, tapi saya bagian dari komunitas pelari. Cari role model yang menginspirasi. Mengikuti orang yang lebih maju bisa mempercepat perjalananmu. Pelajaran penting bab 7. Kita meniru kebiasaan orang-orang yang kita cintai, kita hormati, dan mayoritas di sekitar kita. Kalau kita salah memilih lingkungan sosial, kebiasaan baik bisa runtuh. Tapi kalau kita tepat memilih lingkungan sosial bisa memperkuat kebiasaan baik tanpa kita sadari. Salah satu cara tercepat mengubah kebiasaan adalah bergabung dengan kelompok di mana kebiasaan yang kamu inginkan adalah kebiasaan normal mereka. James Clear. Sekarang, kita tahu betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap kebiasaan kita. Tapi ada satu hal lagi yang sering kita lupakan, emosi dan perasaan kita sendiri. Di bab 8 ini, James Clear akan menunjukkan bahwa kebiasaan bukan hanya soal logika dan sistem, tapi juga soal rasa puas, senang, bahkan identitas emosional yang kita rasakan setiap kali melakukannya. Peran emosi dalam membentuk kebiasaan. Kalau tahu merokok itu berbahaya, kenapa orang masih melakukannya? Kalau tahu olahraga itu sehat, kenapa banyak yang tetap malas bergerak? Jawabannya bukan karena kurang informasi, tapi karena emosi lebih kuat daripada logika. Setiap kebiasaan, baik atau buruk, melekat karena ia memberikan rasa tertentu. Merokok memberi rasa rileks, media sosial memberi rasa terhubung, olahraga memberi rasa segar. Kebiasaan bertahan bukan karena kita tahu itu benar, tapi karena emosi positif yang kita rasakan saat melakukannya. Contoh nyata, bayangkan 2 orang mulai lari pagi. Orang pertama fokus pada rasa sakit, kaki pegal, napas sesak. Orang kedua fokus pada rasa puas setelah selesai, tubuh lebih ringan, pikiran lebih jernih. Kira-kira siapa yang akan lebih bertahan lama? Jawabannya jelas, orang yang fokus pada emosi positif dari kebiasaan itu. Strategi membentuk kebiasaan dengan emosi. Rayakan kemenangan kecil. Setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan, beri diri sendiri apresiasi. Bisa sekedar berkata, "Yes, gue berhasil hari ini." Gunakan tracking. Melihat checklist harian atau aplikasi pelacak kebiasaan memberi rasa puas. Itu adalah hadiah emosional yang sederhana, tapi kuat. Nikmati proses bukan hanya hasilnya. Jangan tunggu berat badan turun 10 kilo untuk merasa bahagia. Rasakan kepuasan kecil dari setiap pilihan sehat yang kamu ambil hari ini. Pelajaran penting bab 8. Logika membuat kita tahu apa yang benar, tapi emosi membuat kita mau melakukannya berulang kali. Kebiasaan baru bertahan kalau kita menemukan cara untuk menikmatinya. Kita mengulangi kebiasaan bukan karena hasil akhirnya paling masuk akal, tapi karena kebiasaan itu membuat kita merasa baik. James Clear. Sekarang kita tahu peran emosi begitu besar dalam membentuk kebiasaan. Tapi ada pertanyaan penting. Bagaimana cara menjaga kebiasaan baik tetap konsisten, bahkan saat kita sedang malas atau sibuk? Itulah yang dibahas di bab 9, menjaga konsistensi, rahasia orang yang selalu disiplin. Menjaga konsistensi. Pernah nggak kamu memulai kebiasaan dengan semangat tinggi, tapi akhirnya berhenti karena sibuk, malas, atau lupa? Itulah tantangan terbesar dari konsistensi. Orang sukses bukan yang selalu sempurna,
tapi yang selalu kembali ke jalurnya meski sempat tergelincir. James Clear punya prinsip sederhana. Kalau terlewat sekali, jangan sampai terlewat 2 kali. Contoh, kamu lupa olahraga hari ini, pastikan besok tetap jalan. Kamu jajan junk food hari ini, pastikan makan sehat di makan berikutnya. Satu kesalahan tidak akan menghancurkanmu, tapi kesalahan yang berulang bisa jadi awal runtuhnya kebiasaan. Strategi menjaga konsistensi. 1. Buat aturan minimum. Jangan targetkan besar, tapi targetkan minimum yang bisa kamu lakukan bahkan di hari tersibuk. Misalnya, push up 1 kali setiap hari, atau baca 1 halaman buku. Sekecil apapun, itu menjaga ritme kebiasaan tetap hidup. Kedua, gunakan habit tracking. Tandai kalender atau aplikasi setiap kali berhasil menjalankan kebiasaan. Rasa puas melihat rangkaian checklist akan membuatmu termotivasi untuk tidak memutus rantai. 3. Fokus pada identitas, bukan hasil. Ingat lagi bab 3. Kalau identitasmu adalah saya seorang pelari, maka bahkan lari 5 menit pun tetap memperkuat identitas itu. Contoh nyata, atlet profesional tidak selalu latihan dengan performa maksimal setiap hari. Tapi mereka tidak pernah berhenti latihan. Kadang hanya latihan ringan, kadang hanya pemanasan. Tapi yang penting tetap konsisten. Begitu pula dengan kita, tidak harus sempurna. Yang penting jangan berhenti. Pelajaran penting bab 9. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus lebih kuat daripada aksi besar yang hanya sekali. Gagal sehari itu wajar, asal jangan gagal 2 hari berturut-turut. Orang sukses tidak membiarkan kesalahan kecil berubah menjadi kebiasaan buruk. James Clear. Sekarang kita tahu bagaimana menjaga konsistensi kebiasaan. Tapi ada tantangan berikutnya. Bagaimana terus berkembang, bukan hanya bertahan. Itulah yang dibahas James Clear di bab 10, Seni Refleksi dan Review, Cara Mengukur Kemajuanmu. Refleksi dan review. Kalau kamu sudah berusaha konsisten, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya adalah, jangan hanya terus melangkah, tapi berhenti sebentar untuk melihat arah. James Clear menjelaskan bahwa refleksi adalah bagian penting dari membangun kebiasaan. Tanpa refleksi, kita bisa saja rajin melakukan sesuatu, tapi tidak sadar kalau sebenarnya kita salah arah. Bayangkan mendayung perahu dengan cepat, tapi tanpa sadar kamu mengarah ke tempat yang salah. Cepat atau lambat, kamu akan lelah tanpa sampai ke tujuan. Cara praktis melakukan refleksi. 1. Review tahunan. Setiap akhir tahun, James Clear meninjau kebiasaannya. Apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang bisa ditingkatkan. 2. Review bulanan atau mingguan. Luangkan waktu singkat untuk mengecek progresmu. Misalnya, apakah kebiasaan olahraga benar-benar membuat tubuh lebih fit? Apakah kebiasaan menulis benar-benar meningkatkan kemampuan menulis? Tanyakan pertanyaan penting. Apakah saya hidup sesuai nilai yang saya yakini? Kebiasaan mana yang memberi dampak paling besar? Kebiasaan mana yang justru menghambat saya? Contoh nyata, banyak orang rajin kerja keras, tapi jarang berhenti untuk mengecek arah. Hasilnya, mereka sibuk, tapi tidak produktif. Rajin bergerak, tapi tidak maju ke tujuan. Refleksi adalah kompas yang mengingatkan apakah kita sudah berjalan di jalur yang benar. Pelajaran penting bab 10. Kebiasaan itu bukan mesin otomatis yang sekali dibuat lalu dibiarkan. Kita harus sesekali mengevaluasi dan menyesuaikan. Refleksi membuat kita bukan hanya konsisten, tapi juga berkembang ke arah yang benar. Kemajuan sejati membutuhkan konsistensi dan evaluasi. James Clear. Sekarang kita sudah sampai di titik akhir. Kita tahu bagaimana kebiasaan terbentuk, bagaimana menjaganya, dan bagaimana mengevaluasinya. Di bab 11, bab penutup, James Clear akan merangkum semua prinsip Atomic Habits dan menunjukkan bahwa perubahan kecil bukan hanya soal kebiasaan, tapi tentang membangun versi terbaik dari diri kita. Kita sering berpikir hidup berubah karena satu momen besar. Padahal sebenarnya, hidup berubah karena serangkaian langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Atomic Habits mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap pilihan kecil adalah suara untuk identitas kita.
Setiap gelas air yang kamu minum adalah suara untuk tubuh sehat. Setiap halaman buku yang kamu baca adalah suara untuk pikiran yang berkembang. Setiap tabungan yang kamu sisihkan adalah suara untuk masa depan yang aman. Dan kabar baiknya, kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu konsisten. Bayangkan kalau kamu memperbaiki dirimu hanya 1% setiap hari. Setahun kemudian, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu akan melihat versi terbaik dirimu perlahan muncul. Bukan karena keajaiban, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang kamu ulang tanpa henti. James Clear berkata, kamu tidak akan naik ke level tujuanmu. Kamu akan jatuh ke level sistem yang kamu jalankan. Dan sistem itu adalah kebiasaan kecilmu setiap hari. Jadi jangan tunggu momen sempurna. Mulailah dari yang sederhana. Karena satu langkah kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar di masa depanmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komentar tentang kebiasaan apa yang ingin kamu bangun, dan bagikan ke teman-temanmu. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dan langkah kecilmu bisa dimulai sekarang.